Konferensi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah menetapkan beberapa hasil kebijakan ekonomi ke depan. Di antaranya, membentuk dana pandemi atau Pandemic Fund. Total dana terkumpul dari komitmen sudah sebanyak 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 23,45 triliun rupiah yang berasal dari 24 kontributor, yaitu anggota G20, negara non-G20, dan 3 lembaga filantropis dunia. Dengan dana pandemi tersebut, negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia dapat mengajukan proposal penggunaan dana dengan skema pendanaan menggunakan instrumen hibah. G20 juga telah membentuk Energy Transition Mechanism Country Platform di Indonesia. Hal ini guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan yang adil dan berkelanjutan. Adapun dukungan pembiayaan untuk ITM dari Climate Investment Funds dan dukungan kerjasama lembaga internasional. Selain itu, Forum G20 juga telah mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan negara-negara di dunia. Dalam hal ini, G20 berinisiatif menyelenggarakan pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara-negara anggota, lalu meminta Grup Bank Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO untuk memetakan kesenjangan respon global atas kerawanan pangan. Negara-negara G20 juga berkomitmen membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin, melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust oleh IMF yang sudah mencapai 81,6 miliar US dollar atau setara dengan 1.275 triliun rupiah. G20 juga berupaya mengatasi krisis utang negara miskin dan berkembang dengan program restrukturisasi utang melalui kerangka umum pengelolaan utang. Tidak hanya itu, negara-negara G20 pun meluncurkan Bali Compendium. Kesepakatan ini disusun dengan kerjasama United Nations Conference on Trade and Development, yang mana kompendium ini nantinya akan digunakan sebagai panduan berinvestasi oleh negara-negara G20. Di sela-sela perhelatan G20, beberapa negara pun tercatat memiliki komitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Lantas, apakah semua perbahasan mengenai ekonomi tadi merupakan hasil konkret untuk perbaikan ekonomi di Indonesia? Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan ekonomi dari G20 cukup baik, namun ada beberapa yang belum terlihat aksi nyatanya. Seperti bagaimana menghentikan perang Rusia-Ukraina yang menjadi biang kerok krisis, bagaimana mengatasi ketahanan pangan dalam jangka pendek, dan bagaimana mengatasi kebijakan moneter yang cenderung ketat. Menurutnya, hal ini lebih penting karena sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman resesi di tahun depan. Tauhid juga mengatakan, hasil dari G20 cukup sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghelat KTT G20. Tercatat pemerintah mengucurkan 526,54 miliar rupiah untuk mempercantik kawasan Nusa Dua dan fasilitas lainnya dalam rangka hajatan tersebut. Pasalnya, KTT G20 juga akan menghasilkan efek ganda bagi ekonomi Indonesia. Namun yang akan lebih menikmati itu adalah masyarakat Bali. Tim peneliti Indef menghitung efek ganda bagi perekonomian RI mencapai sekitar 6 triliun rupiah, lebih kecil dari perhitungan pemerintah yakni 7,4 triliun rupiah. Dan tentunya, lagi-lagi manfaat ini tidak akan dirasakan dalam jangka pendek. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, kebijakan ekonomi yang telah dihasilkan dalam KTT G20 tidak boleh hanya sekedar komitmen, tetapi harus dilaksanakan dan terus dikawal. Mengingat, komitmen dari negara-negara G20 penting, karena forum ini mewakili 2/3 ekonomi dunia. Artinya jika G20 bisa berkontribusi, efeknya bisa dirasakan tidak hanya bagi Indonesia tetapi ekonomi global. Kesepakatan ekonomi dalam KTT G20 harus terus dikawal dan dibarengi dengan komunikasi yang berkelanjutan melalui beberapa pertemuan bilateral dari negara anggota. Karena melihat peningkatan investasi bisa menjadi hal yang paling konkret dari KTT G20, terutama investasi di sektor manufaktur dan pertanian. Jika investasi di sektor tersebut meningkat, pertumbuhan ekonomi juga bisa naik ke level 7%. Dengan meningkatnya investasi di sektor tersebut, mesin penggerak ekonomi Indonesia akan tetap berjalan.